Jadi selama 2 jam ini saya diminta untuk menguatkan kembali langkah-langkah menggunakan PBD, perencanaan berbasis data, dalam rangka memastikan satuan PAUD kita menyelenggarakan layanan PAUD holistik integratif. Nah, sebelum sampai ke sana Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu ini kembali menyamakan persepsi dulu nih tentang PAUD berkualitas. Kemudian apa kaitan layanan holistik integratif ini dalam rangka mendukung PAUD berkualitas. Nah, ada 6 pernyataan. Rasanya sesi kemarin juga udah ya, tapi coba kita cek ulang lagi nih pemahaman kita on the same page nggak sih ini? Jadi ada 6 pernyataan. Nanti Bapak Ibu silakan duduk bila mana memang setuju dan berdiri jika tidak setuju. Tentu saja dengan alasannya apa gitu ya. Baik, kita mulai yuk dengan pernyataan yang pertama. Oke, lanjut aja Mas. Nah, ada banyak miskonsepsi terkait dengan PAUD berkualitas Bapak Ibu semua. Pernyataan pertama, sudah langsung jawaban ya? Oke, baik. Yang pertama sebenarnya ini adalah kita ingin cek ulang lagi nih. PAUD berkualitas itu ditentukan oleh kelengkapan dan kualitas sarana prasarananya. Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Nah, sekarang kita setuju tidak tepat karena jawabannya udah ada ya. Sekarang PAUD berkualitas itu sesungguhnya ditentukan oleh apa sih? Kalau memang tidak hanya sekedar sarana dan prasarana, agak khawatir kan, karena memang banyak sekali ya satuan PAUD kita menganggap bahwa infrastruktur paling penting, gedung bagus, APL lengkap, pabrikan, dan misalnya juga ruang-ruang kelas juga tersedia, itu dianggap bahwa PAUD-nya pasti berkualitas gitu ya. Nah, ini yang seringkali kemudian satuan PAUD kita menganggap bahwa wah nggak akan jalan nih PAUD-nya kalau nggak ada APE gitu, apalagi kalau nggak APE-nya pabrikan gitu. Nah, sebenarnya PAUD berkualitas itu ditentukan oleh apa Bapak Ibu kalau begitu? Kualitas pembelajaran. Oke. Kualitas pembelajaran satu hal, ini yang kita sebut dengan dimensi D. Kualitas proses sebenarnya ya Bapak Ibu kalau lengkapnya ya. Kualitas proses pembelajaran dan satu lagi kualitas apa? Kualitas kepemimpinan dan pengelolaan. Jadi dimensi E. 2 dimensi ini, dimensi D dan dimensi E, ini ada di dalam Permendiknas nomor 9 tahun 2022 ya. Dan dimensi D kualitas proses dan dimensi E kualitas pengelolaan. Ini disepakati oleh baik evaluasi internal maupun nanti evaluasi eksternal. Jadi kalau seandainya nanti pihak luar, dalam hal ini tentu saja BAN PAUD ya Bu Bapak, yang saat ini namanya BAN PDM ya, itu nanti akan menentukan PAUD ini berkualitas atau enggak. Mereka juga nanti akan menggunakan 2 dimensi ini. Dimensi D, dia akan lihat kualitas proses, lalu dimensi E, kualitas kepengelolaannya. Artinya bahwa ketika satuan PAUD ini melakukan refleksi, mengevaluasi kinerja capaiannya dengan merujuk kepada dimensi D dan dimensi E melalui alat bantu yang namanya PBD, maka nanti satuan PAUD saat ada pihak luar melakukan evaluasi, dia akan sudah siap. Karena selama ini dia selalu melakukan evaluasi internal terhadap 2 hal ini. Dimensi D, proses, dan dimensi E, pengelolaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pesan ini in
go ya, kita akan sampaikan selalu kepada satuan PAUD, yuk kamu lakukan PBD. Karena dengan PBD, kamu akan selalu melakukan benah diri, evaluasi diri, melihat dimensi D dan dimensi E. Dan ikuti Sulingjar. Sulingjar itu survei lingkungan belajarnya ada di depan mata kita sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Di tanggal 25 September 22 Oktober, betul sekali Bapak. Jadi ikuti Sulingjar, karena dengan Sulingjar ini kamu ikut berkontribusi terhadap kepemilikan data secara nasional tentang peta mutu satuan PAUD kita di Indonesia. Dan juga dengan itu kamu juga akan bisa reakreditasi gitu ya, nggak perlu lagi akreditasi ulang kalau ikut Sulingjar. Dan Sulingjar ini juga merujuk butir survei ini merujuk kepada dimensi D dan dimensi E. Jadi ikuti Sulingjar, lakukan PBD secara rutin, maka kamu akan siap diakreditasi. Jadi 3 pesan ini akan selalu kita serukan kepada satuan PAUD Bapak Ibu ya. Oke, ini yang pertama. Berikutnya Mas, yang kedua, pernyataan yang kedua. Mudah-mudahan nggak ada jawaban ini ya. Oke. Nah yang kedua ini gimana Bapak Ibu? Tidak tepat. Oke, baik. Kalau tidak tepat itu tadi berdiri harusnya ya. Ya Bunda, tadi saya sudah lihat ya. Silakan Bun. Tidak tepat karena asesmen yang dilakukan kepada anak PAUD itu tidak untuk memberi stempel atau label dia cerdas atau tidak, tapi untuk mengetahui sampai di mana sih titik awal kemampuan anak untuk dasar penyusunan perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Mantap, luar biasa, good job. Hadiah ya. Wah ini Mbak Amel dan tim nih yang sudah menyediakan belum? Nanti kok di Pokja Data ada dia selalu Bun. Baik, betul banget teman-temannya. Yuk kita buka yuk jawabannya Mas Dandi. Bahwa assessment ini kan adalah tugas yang dilakukan oleh guru ya, melakukan penilaian pada diri anak, bukan untuk menentukan kecerdasan anak, melainkan untuk mengetahui titik berangkat anak sebenarnya. Posisi anak ada di mana nih? Sehingga nanti guru bisa memberikan stimulasi yang tepat kepada anak sesuai dengan titik berangkat anak tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut saja. Pernyataan yang ketiga, lembar PBD PAUD yang digunakan perlu diunduh pada platform rapor pendidikan. Tepat ya. Wah ini udah semua tahu ya tentang ini. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Kenapa kepada satuan PAUD ketika mereka akan nanti melakukan perencanaan yang berbasis data, itu mereka sebaiknya, bukan sebaiknya, harus mengunduhnya di lembar PBD. Mengunduhnya di platform rapor pendidikan, si lembar PBD ini. Oke. Itu menunjukkan bahwa akun rapor ID rapornya sudah ID belajarnya itu sudah aktif. Kemudian apabila satuan pendidikan itu mengunduh dari akun dia sendiri, otomatis dia mendapat nilai sekitar 45% kalau nggak salah kemarin. Terima kasih. Betul banget ya. Ya, benar sekali. Yuk kita lihat Mas Dandi jawabannya. Jadi bahwa kita ingin memastikan lembar PBD yang digunakan oleh satuan PAUD kita itu adalah versi terbaru Bapak Ibu. Jadi untuk tahun 2023 ini kan memang sudah kita rilis ya di bulan Mei kemarin tentang adanya perubahan-perubahan pada lembar PBD. Beberapa fitur baru itu nanti kita akan lihat, dan kalau mereka langsung unduh itu nanti mereka bisa kita pastikan punya versi yang terbaru. Yang berikutnya bahwa kalau mereka unduh di platform rapor pendidikan, mereka kan nanti memasukkan akun belajarnya kan. Pada saat mereka login, maka mereka langsung terhitung untuk berkontribusi terhadap capaian rate, adoption rate-nya daerah gitu. Yang nanti bisa mencapai target daerah 45%. Jadi kita memang tahun 2023 ini Bapak Ibu menargetkan bahwa satuan PAUD kita di Indonesia sebanyak 208.500 satuan itu 45%
65% dari 200 sekian itu melakukan PBD. Jadi target kita tuh sekitar 90 ribuan. Dan alhamdulillah sebenarnya pada cut off data kemarin ya, itu sebenarnya kita sudah cukup optimis Bapak, bahwa sekarang ini kita ada di posisi 38%-an gitu. Jadi masih ada yang harus kita kejar. Namun mudah-mudahan seperti tahun lalu ya, tahun lalu kita over targetnya luar biasa. Target kita tahun lalu 15%. Tapi di Desember 2022 kita udah sampai 198%-an gitu. Jadi alhamdulillah satuan PAUD kita mudah-mudahan ini karena memang kesadaran diri ya. Bukan karena harus gitu Bu, bukan karena oleh dinas pendidikan kita kasih BOP iming-imingnya, lalu mereka kemudian ya udahlah isi aja deh daripada nggak dapat BOP gitu ya. Nah ini mudah-mudahan nggak muncul dari diri sendirilah gitu ya, karena mengingat tadi bahwa mereka nanti akan bisa selalu berbenah diri terhadap layanannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti mohon izin agar nanti ke Satuan PAUD kita tidak memberikan lembar PBD yang di-copy gitu ya oleh kita untuk mereka isi gitu, karena itu tidak akan menambah adoption rate untuk jumlah di satuan jumlah di daerah di kabupaten kota gitu ya. Oke lanjut saja Mas. Nah evaluasi diri pada lembar PBD PAUD digunakan karena satuan PAUD belum memiliki profil pendidikan di dalam platform rapor pendidikan, benar atau enggak? Benar ya. Wah ini teman-teman di Zoom juga menjawab kan ya? Bisa nggak kita cek ya berapa yang mereka menjawab? Atau ada yang ingin menanggapi teman-teman di Zoom? Halo? Adakah orang di sana? Banyak ya? Ada di frekuensi ini atau frekuensi lain? Ada di tempat lain? Atau kira-kira ada yang bisa bergabung bersama kita untuk menjawab Bapak Ibu di Zoom? Oke, sambil ngejar, sambil nyalon, sambil ke pasar, sambil belanja. Yang penting aktif, yang penting ada ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kenapa Bapak Ibu sambil nyopir ya? Hadir Bu, Bunda Hasni Zayana, hadir jiwa ragam. Masya Allah Bunda ini mantap. Yang jiwa raga tadi nih Bunda ini Mardiah nih dari Garut West Java, saya baru pulang dari sana ya. Silakan Bun, kira-kira jawabannya apa nih Bunda? Bener nggak nih? Satuan PAUD perlu melakukan evaluasi diri karena memang kita belum memiliki raport di dalam platform rapor pendidikan kita. Ketemu Maya. Alhamdulillah. Dunia maya nggak apa-apa, yang penting bukan dunia lain gitu ya. Tadi sudah salaman dan berfoto ya Bu. Oh kita udah pernah foto. Pas di Garut Bu. Silakan Bun. Bu ini ya teh. Baik. Wajahnya bisa kelihatan nggak ya Mas? Bisa. Maaf, saya ini jaringannya kurang stabil. Waduh, kita stabil. Apa gimana tadi? Suaranya bisa Jelas. Bu. Jelas. Oh Jelas. suaranya nggak kedengeran. Jelas. Suaranya jelas. Jelas. Jelas Suara banget. Bunda jelas banget, clear ya, mantap. Kalau wajahnya maaf nggak bisa on cam Bu. Apa? Ibu lagi ngaji ya. Evaluasi diri pada lembar PBD PAUD digunakan karena Satuan PAUD belum memiliki profil pendidikan di dalam platform rapor pendidikan. Jadi masih berdasarkan sulinjar dari evaluasi diri seperti itu. Iya betul. Kenapa Bu? Kira-kira alasannya? Karena tidak ada asesmen nasional di PAUD, di jenjang PAUD. Iya betul juga sih jawaban beliau ya. Good job Bunda. C-double-O-D-J-O-B.
Good job. Thank you so much. No worries, you're welcome. Jadi Bunda betul banget bahwa mengapa kita melakukan evaluasi diri, karena nanti ketika satuan POT kita ikut Sulinjar, survei lingkungan belajar, yang soalnya dirakit oleh PSKP, yang nanti mereka yang akan mengolahnya, Pusdatin akan mengolah data ini, dan data inilah yang akan menjadi rapotnya satuan PAUD. Jadi saat ini kalau satuan PAUD kita buka platform rapot pendidikan, belum ada tuh rapotnya PAUD gitu ya. Karena memang kan kita belum pernah melakukan AN. Nah, untuk memastikan bahwa kualitas PAUD kita itu memang hadir gitu ya, maka yang dilihat itu adalah kualitas proses maupun kualitas kepengelolaannya. Sehingga ketika satuan PAUD ikut survei lingkungan belajar dan data ini diolah, data inilah yang nanti akan menjadi rapotnya satuan PAUD. Sehingga di 2024 mereka nanti tidak perlu lagi akan menggunakan EDS karena sudah ada rapot melalui Sulinjar. Makanya kita ingin agar satuan PAUD itu juga berpartisipasi di dalam Sulinjar. Kalau dia tidak mengikuti Sulinjar, maka PBD tahun 2024 itu mereka tetap akan melakukan EDS. Jadi masih ada opsi ya bagi satuan PAUD itu untuk EDS, tapi alangkah baiknya mereka mengikuti Sulinjar. Karena data itu menjadi data yang sahih. Beda dengan data EDS Bapak Ibu ya. Data EDS itu data hasil kesepakatan rembukan bersama antara kepala sekolah dan satuan gitu sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan data itu menjadi data nasional gitu ya. Oke, baik. Berikutnya nomor 5. Pengisian. Nah, ini udah jawabannya udah jelas ya tadi ya. Jadi agar satuan PAUD kita itu merasa bahwa ini bukan program top down gitu Bapak Ibu ya. Bukan program yang memang dari atas ke bawah kamu harus lakukan gitu. Tapi ini kita ingin muncul dari kesadaran mereka bahwa PBD ini memang kebutuhan mereka untuk terus melakukan evaluasi diri gitu. Mana nih aspek saya yang belum baik, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu selalu di-sustain ya, dirawat gitulah kalau memang dia sudah baik. Maka nanti satuan PAUD ini kalau muncul kesadaran itu nanti akan selalu memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan memang haknya untuk mendapatkan PAUD yang berkualitas. Bukankah memang hak anak ya Bapak Ibu kan ya? Kalau dia hanya masuk ke sekolah gitu, ke TK-nya, dia bisa mendapatkan layanan yang berkualitas kan? Dan memang komitmennya satuan harusnya Bunda ya. Ketika dia mendirikan satuan, bukan satuan sekedar yang penting ada muridnya, yang penting jalan